Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo teman-teman semua pendengar podcast Do You See What I See. Sebelumnya gue mau ucapin banyak terima kasih yang udah ngasih feedback dan komentar-komentarnya di cerita gue sebelumnya, yaitu Rumah Nyai part 1 dan part 2. Oke, kalau di cerita Rumah Nyai itu gue masih semester 1 di akhir tahun 2013. Berarti cerita ini tuh kejadiannya pas gue semester 4 di tahun 2015. Sebenarnya gue mau nyeritain ini tuh udah lama banget, tapi gue selalu ngerasa gimana ya, kayak takut gitulah kalau mau nyeritain ini ke orang lain, termasuk orang-orang terdekat gue. Karena kejadian yang gue alamin ini lumayan sensitif dan sebelumnya gue lumayan lama nunggu persetujuan beberapa orang yang bersangkutan di cerita ini untuk gue share ke kalian. Maka dari itu, nama orang-orang yang terlibat di cerita ini bakal gue ganti dengan nama samaran. Oke, jadi pada saat itu awal semester 4, gue baru pindah kos di daerah yang gak jauh dari kampus gue. Daerah kosnya tuh lumayan enak ya, pemandangan dari luarnya lega gitu, ada lapangan di tengahnya. Bangunannya itu dia letter L, 2 lantai. Bangunannya lumayan tua. Cat-catnya udah banyak pudar gitu deh. Rumah ibu kosnya pun percis berhadapan sama bangunan kosnya. Dan ibu kosnya ini tuh punya warung gitu di kosan ini. Selain warung sembako, ibu kosnya juga jualan makanan-makanan ringan kayak nasi uduk, lakso, pempek, gorengan, ya pokoknya makanan-makanan buat orang sarapan pagi gitulah. Tapi yang gue paling suka di kosan ini tuh lingkungannya, terutama tetangga-tetangganya. Di lingkungan kos gue ini tuh sama sekali gak ada satu pun yang satu kampus sama gue. Jadi hampir semua tetangga gue ini tuh semuanya ya orang-orang sibuk kerja, berkeluarga, jualan, yang notabene umurnya itu di atas gue semua. Tetangga-tetangga di kos gue ini harmonis banget lah, ada rasa kekeluargaan yang kental banget di sini. Ya walaupun gak semua ramah, adalah 1, 2, 3 orang yang emang rada cuek karena sibuk banget kerja. Tapi rata-rata mereka ini humble banget ke sesama. Wah pokoknya seru banget. Setiap ada yang baru gajian atau ulang tahun tuh pasti deh gelar makanan. Ngajak sana sini buat ikut gabung makan. Sampai gue pernah beberapa kali karena kecapean praktek di kampus, ketiduran kan tuh. Mereka tuh sampai yang bangunin gue buat ikut gabung. Pokoknya kalau bisa jangan sampai di lingkungan kos ini tuh ada yang gak kebagian. Sebegitu solidnya sampai gue suka mikir, mereka ini udah kenal dari umur berapa sih? Kok sebegininya banget? Ya hari-hari berlalu harmonis lah di lingkungan kos gue ini selama 3 bulan gue tinggal di situ. Gue kenal dekat sama ibu kos karena sering sarapan di warungnya. Terus gue juga kenal deket banget sama yang namanya Kak Desi dan Bang Anto, sepasang suami istri yang bucinnya minta ampun. Ada Kak Cindy yang ngekos di lantai 2 kamar paling ujung, dan Bang Bagas yang ngekos di sebelah kamar Kak Desi di lantai 1. Kalau di dalam circle yang orang-orangnya lumayan rame, kalian kan pasti punya ya beberapa orang favorit lah di dalam circle itu. Nah mereka-mereka yang baru aja gue sebutin ini tuh mereka yang paling care dan peduli banget sama gue. Pokoknya gue tuh udah kayak adiknya mereka lah. Bang Anto ini sibuk kerja, pulangnya tuh bisa seminggu sekali atau 2 kali. Terus tetangga yang lainnya juga banyaknya sibuk kerja karena jam kerjanya yang gak nentu. Nah kita berempat yang pulang beraktivitasnya itu selalu bareng ini lumayan sering nimbrung bareng. Gosip, ngobrolin ini itu, kadang di kamar gue, kadang di kamar Kak Cindy, di kamar Bang Bagas. Ya nggak nentu lah mau di mana aja kita nimbrung gitu.
Apalagi namanya Kak Desi, dia ini sehari-harinya kerja sambil kuliah. Beda kampus sama gue, dia ini ambil kelas karyawan yang kuliahnya itu seminggu sekali. Nah, Kak Desi ini sering banget minjem laptop gue buat ngerjain tugas-tugas kuliahnya. Dia pun belum punya laptop kan. Gue gak keberatan karena selama tuh laptop lagi gak gue pakai buat ngerjain laporan praktek atau tugas kuliah, ya oke-oke aja. Kak Desi ini kalau mau minjem laptop ke gue, dia tuh pasti mintanya gak pernah lewat chat atau nelpon gue. Dia tuh selalu kayak ngetok kamar gue buat ngomong langsung. Tok tok tok, Lang, ini Kak Desi Lang. Tok tok tok. Gue sampai apal banget kalau dia ngetok kamar gue buat minjem laptop. Kalau dia ngetok pintu kamar gue kayak gitu, gue cuman buka pintu terus langsung nyodorin laptop gue ke dia. Udah deh tuh, dia cuman cekikikan sambil bilang, minjem dulu ya Lang, nanti kalau tiba-tiba lo mau make ya udah bilang aja, langsung gue balikin kok. Dia bilang kayak gitu. Kadang gue tuh kasihan juga kalau gue nya lagi nggak di kos atau nginep di rumah atau lagi nginep di rumah temen kan. Pernah suatu hari dia lagi mau minjem laptop, tapi gue lagi nggak pulang ke kos malam itu. Terus gue bilang sama dia, kenapa nggak telepon gue atau chat aja sih Kak? Padahal seharian laptopnya lagi nggak gue pakai loh. Kak Desi cuma jawab, ya nggak enak lah, nggak sopan. Dia jawab gitu. Hari-hari berlalu tenang kayak biasa sampai suatu ketika ketenangan di kos-kosan gue ini hilang gitu aja. Jadi gini, kamar gue ini di lantai 2 percis sebelah tangga buat turun ke bawah. Pada suatu malam gue lagi tidur, kebangun karena ngedenger suara lumayan berisik di lantai 1. Ada cahaya biru kelap-kelip masuk ke kamar gue. Pas gue keluar kamar, gue lihat udah ada 2 mobil polisi di areal kos gue. Satu ada di gerbang dan satu lagi masuk ke lapangan kos. Di situ gue dengar suara Kak Desi nangis histeris. Penghuni kos lantai 2 yang lain juga keluar, saling tanya tuh kan, ada apa di lantai 1. Kak Cindy yang nyadar itu suara Kak Desi, dia langsung lari ke bawah. Begitupun gue yang penasaran ada kejadian apa di bawah. Gue lihat di situ Bang Anto udah masuk ke mobil polisi dan langsung dibawa pergi sama pihak kepolisian. Kak Cindy cuma bisa meluk dan nendangin Kak Desi yang lagi histeris sambil ngasih kode ke gue dan yang lain buat masuk aja dulu ke kamar masing-masing. Besok paginya Kak Cindy cerita apa yang terjadi sama Bang Anto. Kenapa dia bisa dibawa polisi. Dan lumayan buat gue kaget waktu itu. Semenjak kejadian itu Kak Desi terus-terusan ngurung diri di kamar. Dia gak mau keluar kamar. Kita orang-orang yang kenal sama dia cuman bisa support dia dengan cara ya nemenin dia di kamar. Khususnya Kak Cindy waktu itu. Dia tiap hari ya tidur di kamarnya Kak Desi buat nemenin. Kita orang yang laki-laki ya beliin dia makan ganti-gantian, walaupun setelah kejadian itu dia susah banget buat disuruh makan. Dia lebih banyak bengong lamun gak jelas. 2 minggu lebih berlalu dengan keadaan Kak Desi yang kayak gitu. Dia udah mulai mau makan lagi, ngobrol lagi seadanya, walaupun belum mau keluar rumah untuk beraktivitas, untuk beraktivitas seperti biasanya. Ya di situ kita tetap support sebisanya lah ininya. Beberapa hari kemudian kita dapat kabar kalau ada suatu kejadian di rutan tempat Bang Anto ditahan. Dan Bang Anto yang kita kenal udah berpulang ke Sang Pencipta. Kak Desi yang dengar kabar itu benar-benar jerit nangis kenceng-kencengnya. Wah, gue agak susah jelasinnya gimana, pokoknya ya gue sama yang lain tuh benar-benar bisa ngerasain ini Kak Desi yang tadinya udah mulai membaik, dia balik ke kondisi waktu malam Bang Anto ditahan. Singkat cerita, beberapa hari setelah kematian Bang Anto, Kak Desi ngurung diri di kamar. Dia benar-benar gak mau bukain pintu kamarnya lagi. Sampai kita orang yang mau ngasih makan ke dia ya cuman bisa ngegantungin makanan yang udah kita beli di gagang pintunya. Bang Bagas yang kamarnya ada di samping kamar Kak Desi cerita, setiap malam dia dengar Kak Desi tuh nangis berjam-jam gak berhenti. Nangisnya tuh sendu banget. Kadang Bang Bagas keluar kamar ngetok-ngetok kamarnya Kak Desi, nyuruh Kak Desi makan dulu dan lain-lain.
Ibu kos juga kadang ngetok pintu kamarnya Kak Desi karena khawatir sama keadaannya kan. Ya berhari-hari dia kayak gitu sampai suatu hari gue lagi gak di kos. Gue lagi di rumah saudara pada saat itu. Gue inget banget waktu itu pagi-pagi buta, gue masih tidur, kebangun karena Kak Cindy dan Bang Bagas nelponin gue terus dari subuh. Pas gue angkat teleponnya, gue shock dan gak nyangka banget. Ternyata Kak Desi yang gue kenal deket udah meninggal karena gantung diri. Wah udah pagi itu gue langsung balik ke kosan. Ya di sana udah rame lah pokoknya, udah ada polis lain segala macem, warga juga rame. Terus gue langsung nyamperin orang-orang kos yang lagi pada ngumpul gitu. Nah, di situ gue lihat Bang Bagas lagi nenangin Kak Cindy yang lagi nangis. Terus gue nanya sama Bang Bagas, "Bang, itu kenapa polis lainnya ngelintang panjang dari tangga bawah ke atas?" Bang Bagas bilang, "Iya, Desi gantung dirinya di tangga lantai 2 lang." Gue langsung yang kayak diem, tengok, karena itu percis banget di sebelah kamar gue dong. Pada hari itu semua sedih lah ya, karena kita kehilangan kedua teman kita dalam waktu berdekatan. Semuanya mungkin ngerasa kehilangan, gak cuman gue doang. Gue juga ngumpulnya sekarang jadi cuman bertiga sama Bang Bagas dan Kak Cindy. Entah kenapa ya, gue ngerasa semenjak kejadian itu suasana kos ini tuh benar-benar suram sesuram-suramnya. Terlebih setiap gue balik malam yang pastinya ngelewatin satu-satunya akses buat ke kamar gue, yaitu tangga tempat Kak Desi gantung diri. Itu benar-benar suram. Seakan kesedihan yang Kak Desi itu gak hilang di tempat ini. Bangunan kos ini kan bukan bangunan baru ya, bangunan lumayan lama gitu. Di atas langit-langit tangga di lantai 2 itu ada semacam kayak kayu-kayu balok gede yang biasa ada di langit-langit rumah. Misal rumah itu gak ada plafonnya. Ya kalian pasti tahu lah yang gue maksud. Kak Desi ini tuh dia naik ke tembok pembatas, ke pembatas tangga gitu, yang pegangan tangga. Nah, terus ngiket talinya ke salah satu kayu yang ada di situ, yang salah satu baloknya. Dan dia ngelakuinnya lewat jam 2 malam karena pada jam segitu ya orang-orang yang ngekos di sini udah pada pulang. Mulai ada kejadian-kejadian aneh di kos-kosan ini. Pernah waktu itu malam-malam sekitar jam 11:30 gue lagi main game di HP sambil pakai headset. Nah kalau kita lagi main game pakai headset, apalagi headsetnya tuh headset kecil yang buat nempel di kedua kuping ini tuh dari bahan karet, itu kan pasti kedap suara banget ya. Apalagi suara gamenya tuh berisik banget. Sayup-sayup gue kayak denger suara keran air kebuka. Keran air di kosan gue ini tuh kalau udah malam, airnya tuh yang benar-benar kencang banget gitu loh keluarnya. Kadang dari luar kamar pun bisa kedengeran kalau kita lagi hidupin keran air ini malam-malam. Gue denger tuh suara keran air di WC gue nyala, cuman gak gue gubris karena seingat gue ya emang udah gue matiin. Tapi semakin lama gue main, fokus gue teralihkan ke suara dari luar headset, dan emang gak salah lagi, ini tuh keran WC gue nyala. Pas gue narik kedua headset dari kuping, suara keran airnya gak ada sama sekali. Ya udah gue lanjut lagi deh main game ya kan. Gak berapa lama suara keran airnya muncul lagi. Gue kayak yang langsung refleks cepet-cepet tarik headset gue, dan suaranya hilang lagi. Jadi gue ini kayak yang dikerjain gitu loh. Oke, udah 2 kali suara keran air itu kebuka tutup sendiri. Kalau sampai yang ketiga kalinya gue denger, ini udah gak beres. Jadi sengaja gue diemin dulu HP gue, headset gue lepas, gue nyoba nyender gitu kan sambil fokus mau dengerin suaranya lagi. Gue tungguin tuh ada sekitar 5 menitan lah. Wah suaranya gak muncul lagi. Ya udah gue agak tenang tuh. Mungkin cuman perasaan gue aja kali ya, gue gak mau mikir yang macem-macem juga soalnya. Baru gue mau lanjut lagi main game, pas gue mau masang headset ke kuping gue, tiba-tiba gue denger di WC gue kayak suara air tumpah ke lantai dan suara gayung yang ada di WC itu kebanting. Kalian tahu kan kalau kalian lagi mandi pakai gayung itu suara airnya kayak gimana?
Nah, suaranya tuh percis kayak gitu. Langsung cepet-cepet gue buka pintu WC dan gak ada apa-apa. Cuman ada gayung gue doang yang posisinya udah jatuh di lantai. Paginya lagi nimbrung di warung ibu kos sambil sarapan sama yang lain. Ada salah satu penghuni kos itu juga, sebut aja Bang Kimar. Bang Kimar ini lumayan sibuk orangnya. Jarang kelihatan lah di situ. Sebelumnya biar gue jelasin sedikit dulu letak dari kamar yang ada di kos itu. Kamarnya almarhum Kak Desi itu ada di lantai 1 sebelah tangga. Atas bawah dengan kamarnya Bang Kimar. Nah, kamarnya Bang Kimar ada di lantai 2 yang sebelahan sama tangga juga. Which is kamar gue dan Bang Kimar ini ada di kiri dan kanannya tangga di lantai 2. Kalau kamar gue sebelah kanannya tangga, kamar Bang Kimar ini di sebelah kirinya tangga. Nah, di situ Bang Kimar cerita, katanya sekitar lewat jam 1 malam. Berarti ini tuh sekitar 1 jam setelah kejadian keran air di WC kamar gue. Nah, Bang Kimar baru balik ke kos. Pas dia mau naik lewat tangga, otomatis kan dia lewatin kamarnya Kak Desi. Di situ dia dengar kayak suara bayi nangis. Bang Kimar nggak mau mikir aneh-aneh. Udah deh tuh Bang Kimar agak buru-buru naik tangga dan masuk ke kamarnya. Dan baru aja dia ngunci pintu kamarnya, Bang Kimar ngedenger langkah kaki orang jalan di depan kamarnya. Suara langkahnya itu pakai sendal yang jalannya agak diseret gitu. Langkahnya tuh pelan banget. Kata Bang Kimar, biasanya kalau ada orang yang lewat depan kamarnya pas malam-malam, pasti ada bayangan yang mantul dari lampu koridor. Karena jendela kamar Bang Kimarnya pun gak yang full nutupin satu jendela gitu. Ada beberapa celah gede di jendelanya. Tapi ini tuh bayangannya gak ada sama sekali. Si bayangan orang lewatnya gak ada. Cuman suaranya doang yang lewatin kamar Bang Kimar. Bang Kimar penasaran, akhirnya dia ngecek keluar lagi dan bener aja gak ada siapa-siapa di koridor itu. Gue pun di situ cuman ngedengar ceritanya aja tanpa gue nyeritain balik apa yang gue alamin pada malam itu. Semenjak kematian Kak Desi, Kak Cindy itu jarang balik ke kos. Sesekali gue ketemu dia sore hari ngobrol sama gue, abis itu pergi lagi. Dia bilang orang tuanya di rumah lagi sakit, jadi dia harus sering pulang ke rumah buat temenin orang tuanya. Ya pokoknya suasana di sana tuh seketika berubah aja lah gitu. Si ibu kos ini keluarganya miara anjing lumayan banyak. Anjingnya tuh ya jinak-jinak lah, lucu-lucu gitu. Anehnya, semenjak kematian Kak Desi, anjing-anjingnya ini tuh selalu gonggong gak karuan setiap malam. Padahal sebelumnya anjing-anjingnya ini tuh chill banget gitu, gak berisik, terus gak suka ganggu orang lah. Terus warung ibu kos yang biasanya kalau pagi-pagi rame banget orang beli sarapan pun jadi agak sepi. Cuman tinggal beberapa orang aja yang masih stay sarapan di situ, termasuk gue. Pernah waktu sore sehabis maghrib, gue baru balik dari kegiatan kampus. Habis mandi bersih-bersih segala macam, gue nyamperin Bang Bagas di kamarnya. Ternyata Bang Bagas lagi main PS. PS-nya PS2 udah lumayan ketinggalan karena waktu itu PS3 udah rilis kan. Tapi ya buat anak kos ini tuh lumayan banget gitu kan, hiburan. Ya udah akhirnya gue sama Bang Bagas main berdua, kita main bola pada waktu itu. Suara game kita kencengin kan biar vibes-nya tuh lebih berasa. Lagi asik-asik main, tiba-tiba Bang Bagas ini naruh stick PS-nya. Terus nengok ke gue sambil jari telunjuknya tuh nunjuk ke arah samping kirinya dia. Lang, denger deh. Wah gue gubris waktu itu kan. Apaan sih bang, ayo udah lanjut lagi. Dia tiba-tiba langsung mencet tombol start di stick PS yang dia taruh, yang berarti itu tombol pause kan. Suara di kamar Bang Bagas yang tadinya berisik sama suara game yang kita mainin tiba-tiba hening. Dia langsung narik-narik pundak gue sambil nunjuk ke kirinya dia yang maksudnya itu kamar Kak Desi. Matanya Bang Bagas melotot. Sambil ngangguk kecil dia bilang, "Lo denger gak sih Lang?" Wah seketika bulu kuduk gue tuh merinding parah. Gue sama Bang Bagas denger suara cewek nangis.
Suaranya tuh jelas banget. Anjir, ini tuh baru sekitar 6:30 malam dan gue berdua bener-bener denger suara cewek nangis. Ini jelas banget. Nangisnya tuh bukan nangis yang teriak-teriak ya. Nangisnya ini tuh yang pelan, syahdu, pilu banget. Ada beberapa detik gue berdua sama Bang Bagas nge-freeze kan. Udah tuh gue di situ masih nyoba buat mastiin lagi kalau ini tuh bener dari kamarnya Kak Desi. Pas gue tempelin kuping gue ke tembok, tiba-tiba suara nangis ini tuh berubah jadi suara cewek cekikikan. Wah, gak pakai lama, gue sama Bang Bagas langsung lari keluar kamar. Pas gue mau lari ke atas lewat tangga, Bang Bagas teriak, "Jangan lari ke situ." Bang Bagas langsung lari ke warung ibu kos, gue pun ngikutin dia. Kita duduk berdua di warung sambil nenangin diri dulu, ambil minum segala macem kan. Di warung baru ada kita berdua doang. Ibu kos juga gak ada di warung waktu itu. Sambil agak ngos-ngosan, Bang Bagas bilang gini, "Lang, ini tuh gak cuman sekali gue denger. Pas malam pertama Desi meninggal, malamnya gue kebangun karena denger suara nangis yang sama kayak gini. Cuman karena gue ngantuk berat dan setengah sadar, jadi gak gue gubris. Di situ gue pun ceritain kejadian keran air di WC kamar gue itu sama dia. Dan kita sepakat buat keep ini dan gak cerita sama siapapun lagi." Terus pernah sewaktu malam di kamar, baru jam 9 gitu lah, gue lagi nonton film di laptop. Karena ini salah satu hobi gue juga kan, malah gue tuh sampai yang nyetok film bisa sampai ratusan lah. Di malam itu gue cuma bisa tiduran sambil nonton di laptop karena kebetulan gue di kos nggak punya meja atau bangku gitu. Kasur gue pun kasur lesehan yang nggak pakai ranjang. Jadi kalau ngerjain laporan atau mau ngapa-ngapain pasti kalau nggak duduk lesehan, ya gue ngerjainnya sambil tengkurap. Nah, lagi asik-asik nonton, tiba-tiba mati lampu. Udah biasa di sana tuh, emang rada sering mati lampu gitu kan. Bedanya di kos-kosan gue ini nggak disediain genset. Jadi kalau mati lampu malam-malam ya udah kita nikmatin aja gitu gelap-gelapan. Waktu itu gue udah niatin ke diri gue buat nyoba pelan-pelan tidur sambil nonton kan. Jadi kayak tidur nonton sambil tidur gitu loh. Gue coba cabut chargeran laptopnya, gue PW-in posisi tiduran gue. Udah deh tuh sambil mata meremlek lanjut nonton film. Gue mikir ya udahlah biarin aja, laptop gue nyala gitu aja. Baterainya juga nanti habis sendiri terus mati. Nah, gue ketiduran tapi gak lama langsung bangun lagi. Pas gue bangun, layar laptop gue ketutup. Loh kok aneh ya, perasaan gue gak nutup ini laptop tadi. Ya udahlah, gue buka lagi kan. Lanjut nonton sambil ngantuk-ngantuk berharap ketiduran lagi. Dalam kondisi setengah sadar, gue denger pintu kamar gue ada yang ketok-ketok. Tok tok tok. Gue jawab sambil nada ngantuk gitu kan. Kenapa? Gue mikirnya Bang Bagas, karena biasanya Bang Bagas ini lumayan sering minta rokok atau ngajakin ngopi bareng gitu kalau lagi mati lampu malam-malam. Tapi gak ada jawaban pas gue tanyain kayak gitu. Ada suara ketukan lagi. Tok tok tok. Lang, ini Kak Desi Lang. Tok tok tok. Gue yang tadinya udah ngantuk setengah sadar seketika langsung melek dan cepet-cepet ngebuka jendela lihat ke depan kamar. Tapi gak ada siapa-siapa di depan kamar gue. Oke, mungkin gue halu malam ini. Gue gak mau mikirin yang aneh-aneh, ya udah volume film di laptop gue fullin, gue kencengin paling kenceng. Gue cepet-cepet tidur maupun laptop gue masih ada baterainya. Pagi-paginya gue kucek-kucek mata dan baru bangun dari kasur. Gue kaget lihat layar laptop gue posisinya udah ketutup. Gak cuman itu, mouse dan kabel chargernya udah ngegulung rapih di atas laptopnya. Jadi bener-bener tuh laptop kayak sengaja diberesin gitu loh. Padahal gue dulu tuh orangnya gak serapih ini. Kalau mau kemana-mana ya laptop main gue masukin aja gitu ke tas tanpa si kabel charger atau mouse-nya ini gue gulung serapih ini. Oke,
masih berusaha bersikap positif dan nggak mau mikir yang aneh-aneh lah gue waktu itu. Ya udah, akhirnya gue ambil handuk mau mandi. Pas mau masuk WC, gue langsung merinding parah. Nengok lagi ke laptop, gue inget banget setiap Kak Desi balikin laptop gue yang biasa dia pinjem, dia itu pasti balikinnya serapih ini. Gue langsung ngomong sendiri di kamar, "Kak, maafin aku ya kalau aku banyak salah sama Kak Desi. Kak Desi yang tenang ya di sana." Wah, pokoknya udah kayak orang stres aja gue ngomong sendiri. Tapi nggak apa-apa selama itu bisa buat diri gue lebih tenang juga. Ya, hari demi hari berlalu tenang dan gue berharap nggak ada lagi kejadian-kejadian yang dialamin sama gue dan penghuni kos lainnya. Karena kalau emang cuman gue yang ngalamin, oke, mudah-mudahan masih bisa buat kuat ngehadepinnya. Gue nggak tahu kan kalau yang lain ngalamin. Gue cuman takut kalau satu persatu pergi buat pindah kos. Tapi harapan gue sirna gitu aja. Di suatu malam, anjing-anjing yang dipiara ibu kos ini tuh gonggong gak berhenti-berhenti. Dan pas gue keluar kamar, gue lihat anjing-anjing ini tuh gonggongnya tepat di bawah gue dan ngegonggong ke arah tangga. Di situ lumayan ada beberapa penghuni kos lain yang lihat. Si ibu kos dan suaminya langsung nyamperin anjing-anjingnya mereka dan dibawa masuk ke dalam rumah satu persatu. Kalian tahu lah ya, kalau anjing udah gonggong gak karuan tuh pasti ada sesuatu yang mereka notice. Ya udah, langsung gue masuk kamar. Baru aja 5 menit gue masuk kamar, tiba-tiba pintu kamar ada yang ngetok-ngetok. Tok tok tok. Wah, agak kaget juga. Mana tuh anjing-anjing baru ngegonggong gitu kan tadi. Terus pintu gue diketok lagi, tapi yang kayak buru-buru mau masuk gitu loh. Tok 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 tok. "Lang, weh." Oh, ternyata Bang Bagas. Lega dong gue. Bang Bagas masuk kamar gue dengan muka panik. "Lang, gue malam ini tidur sama lu ya di sini." Ya, sontak gue nanya dong, "Lo emang kenapa, Bang?" Bang Bagas bilang, "Iya, pas tadi tuh anjing-anjing lagi berisik terus dimasukin ke dalam rumah sama om dan ibu. Gak lama kemudian ada yang gedor-gedor pintu kamar gue dong. Pas gue narik hordeng jendela, gue lihat itu ternyata Cindy. Gue langsung lari ngunci diri di kamar mandi, Lang." Gue nanya kan sama dia karena gue bingung. "Lah, emang kenapa dah? Kok Kak Cindy manggil lu malah lari masuk ke WC?" Bang Bagas jawab gini, "Lang, gimana gue gak lari? Orang Cindy-nya aja tuh dari tadi lagi teleponan sama gue dan dia lagi di rumah orang tuanya." Wah, gila, ini parah banget. Kalian bayangin, kalian tuh lagi teleponan sama teman kalian berjam-jam dan kalian tahu kalau teman kalian itu ada di suatu tempat yang lumayan jauh. Terus tiba-tiba pas kalian lagi asik ngobrol sama teman kalian di telepon, temen yang lagi kalian telepon itu gedor-gedor pintu kamar kalian, diri gitu aja dengan tatapan kosong. Besoknya Kak Cindy pulang dan kita bertiga ngobrolin kejadian yang kemarin itu. Entah kenapa Kak Cindy itu setiap kita ngomongin yang kayak gitu-gitu dia tuh selalu yang males denger. Mungkin karena penakut juga kali ya orangnya. Oke, jadi beberapa hari berikutnya gangguan di kos ini tuh semakin parah. Terlebih gue yang paling sering ngalamin gangguan itu. Setiap gue naik tangga gue selalu kayak lumayan sering nyium bau bunga melati. Terus setiap malam kadang ada yang ngetok-ngetok kamar gue tapi gak ada orangnya. Terus beberapa kali setiap di atas jam 12 malam gue denger suara cewek nangis yang sama kayak gue denger waktu di kamar Bang Bagas. Tapi suaranya ini tuh agak jauh. Gue dengernya samar-samar aja tapi gue yakin itu suara cewek nangis. Kadang juga ada suara bayi nangis.
Oh iya, suara bayi ini pun sebelumnya pernah diceritain sama Bang Kimar waktu itu. Awalnya gue mikir, yang tinggal di kamar sebelah kanan gue ini punya anak bayi baru lahir kali ya. Karena sebelah kamar gue ini kamar paling pojok dan itu ditempatin sama suami istri juga. Bang Dito dan Kak Sarah namanya. Kak Sarah ini tuh hampir gak pernah keluar kamar. Agak ansos gitu pokoknya. Nah, Bang Dito ini lumayan sering kelihatan. Orangnya baik, agak pendiam. Besoknya gue berencana buat nanya ke Bang Dito atau Kak Sarah. Gue ketok-ketok kan pintu kamarnya. Yang buka pintu waktu itu Kak Sarah. Akhirnya tanpa basa-basi langsung gue tanyain tentang suara anak bayi itu. Agak shock juga karena dugaan gue salah. Kak Sarah sama sekali belum punya anak. Malah dia nanya balik sama gue, emang itu suara anaknya siapa ya, Lang? Ternyata Kak Sarah ini juga sering dengar suara bayi tersebut. Kamarnya Kak Sarah ini kan kamar paling pojok. Terus kamarnya tuh yang lebih luas gitu bentuknya, agak letter L. Jadi di ujung kanan koridor lantai 2 ini tuh bukan tembok pembatas, tapi pintu kamarnya Kak Sarah. Kak Sarah juga nanya sama gue di situ. Setiap malam kok aku sering lihat temen kamu cewek diri di depan kamar kamu, gak kamu suruh masuk, Lang? Agak bingung juga tuh gue. Temen yang mana, Kak? Temen kampus gue rata-rata cowok semua kan. Temen cewek pun bisa dihitung sama jari. Kalau Kak Cindy gak mungkin karena udah sebulan lebih ini tuh dia sering pulang ke rumah orang tuanya. Gue langsung kepikiran sama pintu kamar gue yang kadang diketuk gak jelas kalau malam-malam. Pernah pada suatu sore, ya menjelang maghrib lah. Waktu itu tuh lagi weekend, gue lupa antara hari Minggu atau Sabtu. Di area kos ini lagi lumayan rame, orang lagi pada libur soalnya kan. Di warung ibu kos lagi banyak yang nongkrong juga karena suaranya tuh kedengeran sampai kamar gue. Gue juga waktu itu lagi main game aja kan di kamar sama Bang Bagas. Tiba-tiba dari arah luar, tepatnya dari area lapangan, itu kita dengar suara cewek jerit kencang banget. Suaranya tuh jelas banget, suara cewek teriak. Sontak gue dan Bang Bagas keluar kamar dong buat lihat ada apaan di luar. Kita celingak-celinguk lihat ke bawah, nggak ada apa-apa. Penghuni kos yang lain pun satu persatu banyak yang keluar kamar karena suara jeritan itu. Gue dan Bang Bagas turun. Orang-orang di kamar-kamar lantai 1 juga nggak kalah ramenya, pada keluar kamar. Yang di warung tadinya berisik ketawa ketiwi dan lain-lain, sekarang semua diem kebingungan, lihat-lihatan satu sama lain. Ini bener-bener aneh banget karena suaranya ini tuh bener-bener dari bawah sini dan gak cuma 1-2 orang yang denger, tapi semua orang yang ada di sini tuh ngedenger. Semenjak kejadian itu udah ada yang mulai pindah kos. Gue paham pasti mereka ini juga ngalamin hal-hal yang ngeganggu ketenangan mereka, terutama yang tinggal di lantai 2. 2 kamar di lantai 2 mulai kosong penghuni karena orangnya pindah. Setiap pagi sarapan di warung, pasti salah satu tetangga-tetangga kos ini ada yang cerita tentang kejadian aneh yang mereka alamin. Ya paling sering tuh suara orang jalan mondar-mandir di depan kamar mereka, tapi pas dicek selalu nggak ada siapa-siapa. Ya di situ ibu kos nggak bisa berbuat apa-apa. Dia juga kayak udah pasrah aja sama keadaan ini. Beberapa kali Bang Kimar juga pernah denger suara cewek nangis pas dia lagi lewat tangga. Ya kayak udah jadi makanan sehari-hari orang-orang sinilah cerita-cerita kayak gitu. Keesokan harinya, gue lagi sarapan enak-enak. Tiba-tiba ibu kos nyodorin mangkok mie rebus ke gue. Lang, ibu minta tolong kalau kamu selesai makan, kasih ke kamarnya Cindy dong. Tadi dia pesan mie tapi dia gak turun-turun lagi. Takut keburu bengkak mie-nya. Ibu kos bilang gitu. Yaudah selesai makan gue ke atas, nyamperin Kak Cindy. Gue ketok-ketok pintu kamarnya, manggil-manggil. Gue telepon, gue chat. Kak, ini mie yang lu pesan udah mau dingin. Gue bilang gitu ke dia kan. Tapi gak ada jawaban. Akhirnya gue turun lagi dan bilang sama ibu kosnya, Kak Cindy gak keluar kamar bu. Kayaknya dia ketiduran lagi deh. Ini biar mie-nya saya yang makan aja ya.
nanti kalau dia bangun dia bisa mesen lagi kok. Ya udah gue makan kan tuh mie-nya. Terus ada Bang Bagas dateng ke warung, biasalah guyon-guyonan dia ke gue. Wih, pagi-pagi udah makan mie aja. Gue bilang aja ke dia, iya ini Kak Cindy mesen mie, tapi kayaknya dia tidur lagi tuh, daripada bengkak ya udah gue yang makan aja. Pas gue ngomong gitu, Bang Bagas yang mukanya masih muka bantal belekan tiba-tiba langsung yang kayak melotot ke gue terus kayak bingung gitu. Ya gue lihat dia agak bingung juga. Gak lama HP gue bunyi, ada balasan chat dari Kak Cindy. Gini balasan chatnya, gue gak mesen mie Lang, gue semalam gak pulang ke kos, ini masih di rumah ortu. Wah, gue sama Bang Bagas langsung yang kayak lihat-lihatan gak jelas gitu loh. Gue yakin Bang Bagas sudah tahu duluan kalau Kak Cindy malam itu tuh gak pulang ke kos. Nah, karena di warung itu ada beberapa orang tetangga lainnya juga, ya udah akhirnya gue sama Bang Bagas cuman diem berdua, dan ya udah kita sama-sama paham sama keadaan ini. Setiap gue atau Bang Bagas yang ngalamin kejadian janggal, kita berdua tetap gak buka mulut ke yang lain. Karena ya buat apa, gue mikir kalau gue sama Bang Bagas cerita ke yang lain, semakin memperburuk keadaan aja kan. Dan gue masih berharap dengan kesabaran dan sisa keberanian yang gue punya, gue gak ngalamin lagi hal-hal yang di luar logika manusia. Sampai suatu malam, gue baru balik dari kegiatan organisasi di kampus. Waktu itu kalau gak salah sekitar jam 10 malam, gue sampai kos. Baru aja di pertengahan anak tangga, gue dengar suara bayi nangis lagi. Gue coba fokus nyari asal suara itu, dan ternyata itu dari kamar gue. Udah mulai parno nih pikiran gue. Jalan jadi pelan-pelan karena was-was. Pas udah sampai di depan kamar gue, suara bayinya tuh bener-bener jelas banget. Wah, gue udah gak bisa mikir apa-apa lagi. Mau ngapain juga udah bingung kan. Karena gak mungkin kamar gue yang kekunci dari pagi, tiba-tiba di dalamnya ada anak bayi. Akhirnya gue gak berani masuk kamar dulu di situ. Gue langsung ngetok pintu dan manggil Bang Dito atau Kak Sarah yang kamarnya ada di sebelah kamar gue. Gue gedor-gedor sambil manggil mereka. Ternyata Kak Sarah yang keluar. Kak Sarah ini tuh keluar kamarnya udah kayak yang mukanya pucet gitu loh. Terus gue bilang sama dia, Kak Sarah denger kan? Kak Sarah cuman yang ngangguk terus rada panik gitu mukanya. Di situ gue cuman minta tolong sama dia buat temenin gue sampai gue buka pintu kamar gue dan kita lihat bareng-bareng ada apa di kamar gue. Oke, di situ Kak Sarah setuju. Akhirnya Kak Sarah sambil yang ketakutan dia ngikut nunggu di belakang gue. Pas gue lagi mau ambil kunci kos yang ada di tas, suara bayinya hilang. Gue sama Kak Sarah cuman lihat-lihatan, sama-sama kebingungan. Ya udah gue mikir suaranya udah hilang, mungkin gak ada apa-apa lah. Akhirnya kunci yang gue cari di tas ketemu. Pas gue mau nyolok tuh gagang kunci ke lubangnya, pintu kamar gue tiba-tiba diketok-ketok dari dalam. Tok tok tok. Wah gila, jump scare gue di situ. Sampai mundur terus jatuh. Kak Sarah juga langsung lari masuk ke kamarnya. Terus dia ngumpet di balik pintu kamarnya gitu. Dia sambil ngeliatin gue dari jarak agak jauh. Terus dia bilang ke gue, Lang udah gak usah masuk. Aduh dalam hati gue, Gak bisa, ini kamar gue penasaran ada apa di dalam kamar gue malam ini. Akhirnya sambil ngerangkak gue coba mau intip ke dalam kamar lewat celah lubang kunci. Kalian tahu gak pintu-pintu jadul yang bentuk kuncinya tuh poros atau diameter ada panjang, baru di ujung porosnya tuh ada kayak bagian gerigi gede yang nongol gitu loh. Kunci-kunci jadul itu kan celah lubangnya masih yang agak gede, rada ngebentuk angka 8 kan. Nah gue coba lihat ke dalam kamar gue dari situ. Agak gelap memang karena lampu kamar gue mati. Tapi masih agak kelihatan karena lampu WC-nya tuh nggak pernah gue matiin.
Tiba-tiba mata gue nangkep pergerakan ada sosok orang lewat sekelebat masuk ke dalam WC, jelas banget. Dan gue bingung ya, ada tali tambang rada kecil gitu yang ketarik masuk juga ke dalam WC kamar gue. Jadi talinya ini tuh kayak yang dibawa sama orang yang baru aja masuk ke dalam WC kamar gue loh. Oh, di situ gue nggak mikir lama dan emang gue udah nggak tahu harus gimana lagi. Gue cepet-cepet buka pintu kamar gue. Pintu kamar kos kebuka dan gue langsung masuk ke dalam WC-nya. Gak ada siapa-siapa. Kak Sarah ngintip ke kamar gue karena dia penasaran juga ada apa kan. Akhirnya gue ngobrol sebentar sama Kak Sarah dan minta dia buat rahasiain ini. Sekalipun dia cerita ke Bang Dito, please banget Bang Dito jangan sampai kecerita ke siapapun lagi. Kak Sarah pun setuju dan dia di situ juga udah ketakutan. Bahkan malam ini pun gue rasa dia nggak berani buat nyeritain kejadiannya langsung sama Bang Dito. Malam itu gue nggak bisa tidur. Badan gue juga langsung gak enak, kayak berat aja gitu, nggak tahu kenapa. Pokoknya hawa di kamar gue nggak enak banget lah. Akhirnya gue hubungin Bang Bagas karena gue mau numpang tidur di kamar dia malam ini. Udah sekitar jam 1 malam lah kalau nggak salah. Bang Bagas kebetulan belum tidur. Ya udah gue beranjak langsung keluar kamar. Langkah gue waktu itu pelan karena badan udah lemes. Pas gue mau turun tangga tuh gue denger suara langkah kaki. Ternyata yang muncul dari bawah itu Kak Cindy. Ya gue gak aneh sih lihat dia pulang malam gini, karena emang Kak Cindy ini biasanya ya orangnya gak terikat waktu banget lah. Emang udah biasa, lumayan sering dia pulang malam gini sebelumnya. Tengah malam, subuh, ya suka-suka dia aja deh. Tapi malam ini dia gue lihat juga kayaknya lagi gak enak badan atau ngantuk gitu, soalnya kayak kelihatan lesu aja gitu. Terus kayak biasa kita kalau ketemu aja kan, sapa-sapaan, ngobrol. Hei Kak, malam banget pulangnya. Dia juga jawab, iya nih Lang, bla 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 bla. Terus di tengah-tengah obrolan, gue mau mengakhiri percakapan gitu kan. Gue bilang ke dia, ya udah gue ke kamar Bang Bagas dulu ya Kak. Ya udah tuh gue berpaling gitu kan, lanjut turun tangga. Terus dia bilang, iya gue juga ke kamar dulu ya Lang. Kak Cindy di situ juga lanjut naik. Nah, posisi kita berdua tuh udah nggak hadap-hadapan, udah saling membelakangi. Gue bilang ke dia sambil lanjut turun, iya Kak, Met istirahat ya. Nggak tahu kenapa, di situ langkahnya dia berhenti. Langkahnya Kak Cindy ini berhenti, terus nanya ke gue, lo kenapa Lang? Kok lesu gitu deh kelihatannya? Ya gue jawab aja ke dia, nggak tahu Kak, pundak gue berat, leher gue juga kayak mau patah kalau gue gerakin, sakit banget kayaknya, salah bantal deh. Sambil gue ngejawab pertanyaan dia, gue nggak berhenti, masih lanjut turun pelan-pelan kan tuh. Nah, di situ Kak Cindy bilang gini, sama nih Lang, leher Kak Desi juga sakit banget. Aduh, di situ jantung udah yang kayak pengen copot, kayak berasa naik wahana permainan yang dilempar tinggi terus dijatoin tiba-tiba. Jarak gue dan dia tuh cuman 5 atau 6 anak tangga, deket banget loh. Udah ada beberapa detik gue nge-freeze. Gue coba muterin badan ke belakang pelan-pelan. Gue nggak mau yang langsung tiba-tiba nengok kan, takutnya gue nggak kuat liatnya. Jadi di situ gue muterin badan ngehadap ke belakangnya tuh pelan-pelan. Tapi pas gue lihat ternyata nggak ada siapa-siapa di situ. Kayak biasa gue nyubit tangan gue buat mastiin gue lagi halo apa enggak, dan ternyata enggak. Oke, ini real dan nggak ada siapa-siapa lagi sekarang. Agak buru-buru gue lari turun tangga. Pas udah sampai di anak tangga bagian bawah mau sampai ke lantai 1, gue denger dari arah atas. Ya gue ngedenger suara cewek kayak mau ngomong tapi yang nafasnya kayak ketahan sama sesuatu. Dan pas gue lihat ke atas,
Di situ gue lihat sosok Kak Desi yang tergantung lengkap dengan baju daster tidur warna merah. Matanya melotot ke arah gue. Salah satu tangannya megang tali yang ngelilit di lehernya dan satu tangan yang lagi mengarah ke bawah, kayak pengen ngegapai gue, kayak orang minta tolong gitulah. Ini gue kayak ngalamin residual energi yang kuat banget. Bedanya sosok yang gue lihat ini, dia juga ngeliat ke gue dan kayak minta pertolongan. Gue nggak tahu lagi mesti gimana, karena gue tahu yang gue lihat ini bukan lagi orang yang masih hidup. Di situ gue langsung lari ke kamarnya Bang Bagas, nenangin diri dan istirahat lah. Malam itu gue nggak nyeritain langsung kejadian yang baru aja gue alamin ke Bang Bagas. Keesokan harinya gue minta tolong sama Kak Cindy buat pulang dulu karena ada banyak yang mau gue dan Bang Bagas ceritain ke dia. Walaupun dia gak suka, tapi gue mikir dia harus tahu kejadian yang udah gue dan Bang Bagas alamin semuanya tanpa terlewatkan. Singkat cerita, sore gue balik ngampus, kita bertiga janjian di luar di suatu kafe. Ya udah, akhirnya kita bertiga ngobrol. Gue sama Bang Bagas nyeritain semuanya sama Kak Cindy dan ternyata Kak Cindy di situ moodnya lagi enak banget. Dia mau dengerin kita, nggak kayak biasanya kan. Ya kayak biasanya dia kalau ngomongin kayak gini tuh males gitu kan. Akhirnya selesai gue ceritain semuanya, dia ngasih tahu suatu rahasia tentang Kak Desi. Dan ternyata Kak Desi yang gantung diri pada saat itu sedang dalam kondisi hamil 3 bulan. Hal ini cuman emang Kak Cindy dan almarhum Bang Anto aja yang tahu. Relate sama kejadian suara anak bayi nangis yang sering gue denger. Sekian dulu cerita dari gue. Mohon maaf kalau dari penyampaian gue ada yang kurang berkenan di hati. Terima kasih buat semua warga Sukawedi yang udah mendengarkan pengalaman gue ini. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di cerita pengalaman horor gue selanjutnya. Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see what I see?